Shalom, selamat pagi saudaraku yang sama-sama dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di pagi hari ini. Atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Berilah Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, serta dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan kami, di dalam kehidupan bermasyarakat, maupun di dalam lingkungan keluarga kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai nats renungan singkat kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab Yakobus, pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Demikian bunyinya, saya bacakan untuk kita. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada ungkapan bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna, yang artinya adalah kita mempunyai kekurangan, kelemahan maupun keterbatasan dari beberapa hal. Salah satu dari ketidaksempurnaan itu adalah kita semua pernah mengalami pencobaan di dalam hidupnya. Pencobaan dalam perikop ini kita batasi sebagai godaan, dan pemicunya adalah keinginan diri sendiri atau keinginan kedagingan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, dikala kita sedang mengalami pergumulan, misalnya kehilangan orang-orang yang kita sayangi, kehilangan pekerjaan, keterpurukan ekonomi, penyakit yang tidak kunjung sembuh, semuanya itu dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan Tuhan, yaitu kita akan putus asa, mabuk-mabukan, mencuri, berbohong, mencaci maki, maupun sampai bunuh diri. Kita terseret dalam perbuatan dosa, dan dosa selalu melahirkan maut. Saudaraku, Yakobus menyatakan, berbahagialah orang yang tahan uji. Artinya adalah pencobaan atau penderitaan itu tidak harus berujung pada dosa. Ada pencobaan atau penderitaan yang berujung pada mahkota kehidupan. Ini terjadi jika orang bertahan dan menolak daya tarik kejahatan. Mahkota kehidupan diberikan Allah sebagai bukti bahwa orang tersebut setia mengasihi Allah. Dan Yakobus menolak pendapat bahwa pencobaan di dalam diri manusia berasal dari Allah. Allah tidak pernah mencobai siapapun, dan juga Allah sendiri tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Tidak ada seorang pun yang berbuat dosa dapat mengabaikan kesalahannya dengan menimpakannya kepada Allah. Allah mungkin menguji kita supaya menguatkan iman kita, tetapi tidak pernah menuntun kita ke dalam dosa. Tabiat Allah menunjukkan bahwa Dia tidak dapat menjadi sumber pencobaan untuk berbuat dosa. Saudaraku yang kekasihi oleh Tuhan, apa yang akan kita lakukan agar kita dapat tahan uji atas pencobaan atau pergumulan hidup yang dapat menggoda kita untuk berbuat dosa? Jawabnya adalah penyerahan diri kepadanya dan ketekunan membaca dan mengikuti firman-Nya dalam menghadapi rintangan atau persoalan hidup. Ketekunan adalah kualitas dari karakter yang harus kita miliki dalam perjalanan kita bersama Tuhan. Ketekunan akan membuat kita tetap bertahan ketika kita merasa hampir menyerah.
Ketekunan akan membuat kita memusatkan perhatian kepada Allah, bukan kepada rintangan yang ada di hadapan kita. Yakobus menginginkan agar semua orang Kristen mengetahui pentingnya tekun dalam iman, karena ia mengetahui bahwa itu akan membawa mereka pada tingkat kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Anda merasa tidak sanggup lagi, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Ia akan memberi Anda kekuatan untuk dapat bertahan dalam ujian dan pencobaan. Untuk menemukan tujuan dari ketekunan, dapat kita baca dari buku Yakobus 1 ayat 4 yang bunyinya seperti ini. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dengan demikian, saudaraku, pergumulan dan penderitaan atas persoalan hidup kita punya sedikit peran dalam mempromosikan sukacita untuk kehidupan. Kalau selama ini lebih sering penderitaan itu membawa erangan dan kesedihan tentang kurang beruntungnya kita. Namun Rasul Paulus melihat penderitaan dari sudut pandang yang berbeda. Ia mengatakan bahwa penderitaan dapat mengakibatkan kualitas karakter yang positif, yaitu karakter yang disukai Tuhan. Kualitas karakter yang Tuhan cari dalam umatnya antara lain adalah Tuhan menghendaki agar umatnya rendah hati, melayani dengan rendah hati, menyesali dosa-dosanya, dan menghormati firman-Nya. Roma 5 ayat 3-4 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu yang telah menuntun kami di saat kami diperhadapkan dengan berbagai rintangan dan pergumulan. Dengan selalu berserah kepadamu, serta tekun membaca dan mengikuti firman-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan hati kami melalui Roh-Mu, sehingga kami setia di dalam iman dan berakar di dalam kasih. Berkatilah kami Tuhan pada pagi hari ini. Lindungi kami dalam segala aktivitas kami, dan kami boleh bersuka cita dengan orang-orang yang kami kasihi di dalam Tuhan. Jauhkan kami dari segala pencobaan iblis dan kejahatan, dan ampunilah segala dosa kami. Terima doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.